kita semuanya juga memiliki hak untuk membuat sunnah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa siapa yang membuat sunnah, ya, membiasakan satu sunnah yang baik dalam Islam, diikuti orang lain, maka pengikutnya dapat nilai, dan yang diikuti dapat nilai sebanyak nilai yang diberikan kepada sejumlah pengikutnya. Demikian juga apabila membuat sunnah yang buruk. Sunnah dihubungkan kepada mukminin, ada yang baik, ada yang buruk. Otomatis kalau begitu, yang dinisbatkan kepada mukminin bukan sunnah Nabi, sebab sunnah Nabi tidak ada yang buruk, ya. Jadi sunnah itu ada sunnatullah, ada sunnah Nabi, sunnah khulafa ar-rasyidin, dan sunnah umat Nabi Muhammad. Bahkan ada sunnatul awwalin, dalam Al-Quran ditemukan kalimat itu. Biasa sunnah suka diposisikan lawan bid'ah. Tentu perlu kita gali kembali. Kalau sunnah diposisikan sebagai lawan bid'ah, dan dalam hal ini kita harus siap berbeda. Orang yang tidak siap berbeda menderita, ya. Kita harus siap berbeda. Perbedaan itu sebutnya ikhtilaf. Jadi kajian sore hari ini adalah fiqih ikhtilaf. Sudah biasa kita agendakan fikih ikhtilaf, memahami perbedaan ciptaan Allah. Al-Quran menjelaskan tentang hakikat ikhtilaf banyak sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Itu ikhtilaf semuanya. Hanya saja ikhtilaf ini ada yang membawa kepada perpecahan, ada yang membawa kepada perlombaan, ada yang membawa kepada persaudaraan, ada yang membawa kepada kerjasama, ada yang membawa kepada tolong menolong, ada yang membawa kepada kerendahan hati. Ikhtilaf Allah yang menciptakan. Jadi kita tidak anti ikhtilaf, tapi yuk kita siapkan diri kita mampu memanfaatkan ikhtilaf. Termasuk ikhtilaf memahami hadis. Saya tadi sebelum kesini mendengarkan, ya, di media seorang ustadz ditanya tentang bid'ah, dan dia menerangkan bid'ah dengan cara bid'ah. Apa tuh maknanya? Mengartikan bid'ah dengan cara bid'ah. Sesuai dengan yang dia katakan, bid'ah gak boleh nambah-nambah, gak boleh mengurangi. Dia mengartikan hadis bid'ah ditambah-tambah sama dia. Contohnya seperti apa? Rasul menegaskan kullu bid'atin dhalalah. Maka dia artikan setiap bid'ah dalam ibadah dhalalah. Gak ada kata dalam ibadah. Maka kata dalam ibadah tambahan dari dia itu bid'ah. Ya. Betul enggak? Ya jangan ditambah-tambah. Hadis mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Udah, setiap bid'ah dhalalah. Jangan ditambah-tambah. Setiap bid'ah dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Rasul enggak bersabda begitu. Kalau kita memaksakan diri dan memaksa orang lain untuk mengatakan, memahami kullu bid'atin dhalalah, ini bid'ah dulu dalam urusan ibadah, Anda yang berkata Rasul enggak bersabda begitu.
Rasul menyatakan kullu bid'atin dhalalah, sudah, titik. Jangan ditambah-tambah. Ya, pernah kita bahas tentang masalah bid'ah sekilas, tapi tidak masalah kita ulang kembali. Saya di sini membahas bahwa bid'ah sampai 6 poin. Ya, bid'ah sampai 6 poin. Pertama, ini bid'ah pada masa Nabi. Kedua, bid'ah pada masa Nabi, pada masa sahabat. Ketiga, bid'ah pada masa imam madhab. Keempat, bid'ah pada masa ulama madhab. Keenam, temanya adalah bid'ah pada zaman digital. Bid'ah pada zaman sekarang. Jangan sampai kaget nih. Dan kelima ya. Kemudian keenamnya, indahnya pertemuan ahli bid'ah dengan Wahabi. Indah sekali kalau bisa bertemu, saling sayang menyayangi ahli bid'ah dengan Wahabi. Nah, sekilas tadi disebutkan, kita gali kembali tentang hadis bid'ah. Saya ngajak semuanya, antum kalau menerjemahkan apa adanya, jangan ditambah-tambah. Tambahan itu jangan disebut terjemah, jangan disebut dalil. Tambahan ini keterangan saya. Boleh silahkan tambah biar jelas, tapi jangan disebut ini sabda Rasul. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menyampaikan khutbah, ini hadis riwayat Ahmad, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa athna alaihi bima huwa lahu ahlun thumma qala amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai di situ tentang masalah bid'ah. Tidak ada kullu dhalalatin finnar. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita sambungkan dengan hadis riwayat berikutnya, riwayat Ad-Darimi. Rasul bersabda, inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sudah, tidak ada kullu dhalalatin finnar. Hadis riwayat Muslim ini yang lebih lengkap, lebih pasti, disepakati kesahihannya, digunakan, dipakai oleh semua lapisan masyarakat muslim yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Amma ba'du, atau dari sini dulu, idza khataba ihmarrat aynah. Rasul kalau berkhutbah terlihat matanya begitu semangat sampai kelihatan merah, karena wajah Rasul putihnya, matanya sampai merah. Wa ala sautuh, suaranya begitu menggelegar kencang. Washtadda ghadabuh, semangatnya memuncak, disebutnya ghadab. Makanya nanti kalau para ikhwan ini khutbah, jangan membuat jamaah nyenyak tidur ya. Iya, kalau sejak awal sudah lemah gemulai, lesu, innal hamdalillah, ya udah jamaah tidur semuanya. Harus sejak awal sudah memberikan penasaran buat jamaah. Ya, saya kalau di sini biasa gitu, jangan semangat amat. Biarkan ada yang tidur nggak apa-apa kalau di sini, udah biasa. Iya. Tapi kalau khutbah Jumat cuma 20 menit, 15 menit dipakai tidur, apa yang didapat oleh jamaah? Makanya ya para santri kalau nanti sudah mendapatkan izin Allah menjadi khatib, beda dengan taklim di sini, beda dengan ngobrol. Ikuti sunnah Nabi,
ishtadda ghadabu ihmarrat aina ala sautuh. Kemudian Rasul bersabda, fa inna khil hadits kitabullah wa khirul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Lanjutannya, summa yaqulu ana aula bi kulli mu'min. Sampai di situ, kullu bid'atin dhalalah, sudah. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah sama, wa khairul huda wa khairul hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sudah sampai sini. Nah, yang kullu dhalalatin finnar adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis riwayat Abu Dawud juga sama, wa kullu bid'atin dhalalah. 6 kitab hadis dari mulai Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i mengungkap kullu bid'atin dhalalah, tanpa kullu dhalalatin finnar, kecuali Sunan An-Nasa'i. Hanya Sunan An-Nasa'i yang mengungkap wa kullu dhalalatin finnar. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa Sunan An-Nasa'i ini berkata, An-Nasa'i akhbaruna Utbah bin Abdullah. Utbah bin Abdullah ini majhul, ya. Ringkasnya bahwa pernyataan kullu dhalalatin finnar tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas hadisnya. Tapi kullu bid'atin dhalalah jelas. 5 kitab hadis, 6 kitab hadis mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ingin saya sampaikan untuk kita bersama. Nanti antum mau menjelaskan tentang kullu bid'atin dhalalah apa adanya. Setiap bid'ah dhalalah, sudah itu. Dari awal umpamanya wasyarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan yang baru-barunya jangan ditambah. Seburuk urusan dalam ibadah itu tambahan dari Anda itu. Rasul gak bersabda begitu. Kemudian wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru bid'ah jangan ditambah setiap yang baru dalam ibadah. Kalau Rasul bersabda kullu muhdatsatin fil ibadah bid'ah, ya silahkan. Wa syarrul umuri fil ibadah, silahkan. Ini wa syarrul umur muhdatsatuha. Sudah, seburuk-buruk urusan yang baru-barunya. Apa maknanya? Yang baru-baru itu belum ada petunjuknya. Maka kita harus hati-hati betul. Jangan sampai kita terjebak. Karena dengan daya tarik kita tenggelam dalam daya tarik. Terjebak dengan internet, terjebak dengan Facebook, terjebak dengan apalagi voice note dan lain sebagainya. Itu semuanya kan muhdatsatuha. Di situ banyak syarrul umur. Tapi ingat, kalau syarrul umur muhdatsatuha bukan berarti khairul umur umpamanya yang lama-lamanya. Sabiqatuha umpamanya, enggak. Seburuk-buruk urusan yang baru-baru bukan berarti sebaik-baik urusan yang lama-lama, enggak ada. Apa adanya. Artinya kita diingatkan menghadapi yang baru-baru harus waspada. Bukan berarti semua yang baru salah, semua yang baru buruk, enggak. Yang baru banyak yang baik. Demikian pula wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru bid'ah. Bukan berarti setiap yang lama tidak bid'ah. Tergantung, bid'ah itu adalah berhubungan dengan tanpa contoh. Tanpa contoh itu bid'ah namanya. Kalau pakai contoh tidak bid'ah, tapi ittiba. Ya, kita mengikuti contoh, ittiba namanya. Kalau pakai ilmu,
Kalau tidak pakai ilmu, taklid namanya. Setuju gak nih? Iya kan? Tapi seringnya dikonfrontir. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Kalau tidak bid'ah, sunnah. Dari mana pernyataan itu? Bukan pernyataan Rasul. Bukan pernyataan sahabat. Apabila ada orang yang berkata, kita harus mengikuti ulama salaf dalam memahami Quran dan sunnah. Siap. Contohnya apa? Mengikuti ulama salaf, setuju enggak? Kalau memahami kullu bid'atin dhalalah, mengikuti pemahaman Umar bin Khattab. Itu pasti ulama salaf. Umar bin Khattab berkata, ini dia Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab keluar pada bulan Ramadan di malam hari, melihat masyarakat sedang pada sholat, tidak berjamaah. Di sana 2 orang, di situ rame di masjid. Maka Umar berkata, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Aku yakin, aku melihat sekiranya aku satukan sholat ini dengan satu imam, itu lebih baik, lebih harmonis, lebih indah. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka Umar langsung menuju para sahabat yang sedang sholat. Satu imam aja, jangan ramai begini. Maka mereka berjamaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Setelahnya, hari berikutnya, Umar menyaksikan sholat terus setiap malam dengan satu imam. Maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhih. Ini bid'ah yang sangat indah. Yuk kita pahami kata kullu bid'atin dhalalah sesuai dengan pemahaman salaf. Itu sesuai pemahaman Umar bin Khattab. Jadi bid'ah ada ni'mah, berarti ada bi'sa. Kebalikan ni'mah bi'sa. Bi'sal masir, ni'mal maula. Ya. Ini pemahaman saya bid'ah nih ya. Yang lain pada enggak begini memahaminya. Cuma kita pahami apa adanya, jangan ditambah-tambah. Menambah-nambah hadis itu jelas bid'ah itu. Jadi ketika Rasul bersabda, syarrul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, sudah apa adanya. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, ni'mal bid'atu hadhi wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Orang yang saat ini tidur supaya nanti malam bangun lebih baik daripada orang yang saat ini sholat dan nanti malam tidur. Itu jelas. Pada bulan Ramadan ya, yang sekarang diberi nama tarawih. Penamaan tarawih itu baru tanpa contoh. Jadi boleh disebut bid'ah, sama. Penamaan tarawih untuk salat malam ya sama, bid'ah juga. Dosa dong. Siapa yang bilang dosa? Iya kan, kullu bid'atin dhalalah. Iya. Umar bin Khattab sendiri sewaktu menggabungkan semua sahabat untuk satu imam, tentu tidak gampang itu. Ada dolalahnya di situ. Tapi bukan dolalah finnar. Ya. Nih, harus dijadikan pegangan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dolalahnya Rasul, pintu datangnya hidayah. Mari kita jadikan setiap kali kita mengalami dolalah, jadikan pintu hidayah. Maksudnya apa? Setiap kali kita bimbang, gelisah, bingung, memohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Dan itu yang dialami Rasulullah SAW. Nah, kemudian
Kembali kepada tadi bahasan, kalau bahasan bid'ah seperti itu dan bahasan sunnah adalah demikian luas. Lalu kita perhatikan tadi yang pasti. Jadi yang pertama adalah asy-syariah. Ini hanya dari Allah. Kemudian as-sunnah. Sunnah ini sunnatullah, sunnah Nabi, khulafa, ya. Kemudian sunnah mukminin. Oh, kelewat sunnah Nabi, kemudian sunnatul awwalin. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Ini dalam hadis. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah. Sunnatul awwalin jelas dalam surat Al-Kahfi. Lalu ada sunnah Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan ada man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, kalau ini sunnatullah ya pasti mutlak wajib kita imani. Sunnatul awwalin harus kita waspadai. Ya. Sunnatul awwalin itu yang terkena hukuman dari Allah. Sunnah Nabi wajib kita imani, wajib kita ikuti sesuai kemampuan. Sunnah khulafa'ur rasyidin sama diperintahkan oleh Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau sunnah mukminin ada dua. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Kalau sunnah mukmin ada hasanah, ada sayyi'ah, berarti sunnah mukminin bukan sunnah Nabi. Karena kalau sunnah Nabi pasti hasanah. Gak ada sunnah Nabi yang sayyi'ah. Dan hadis tentang sunnah ini hadis riwayat Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu man amila biha la yanqusu min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, kalau ada kalimat man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, otomatis sunnah sayyi'ah bukan sunnah Nabi, bukan ikut Nabi, muncul dari ide sendiri. Contohnya apa itu sunnah? Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah termasuk bikin buku, ini sunnah hasanah insyaallah. Karena Rasul tidak nyuruh, Khulafaur Rasyidin juga tidak nulis, tidak pernah bikin. Tapi kita berlatih untuk menulis buku, ini sunnah hasanah. Sunnah sayyi'ah seperti apa? Orang niat zikir joget-joget, itu sunnah sayyi'ah itu. Sampai pingsan. Katanya zikir tapi sampai pingsan. Kalau pingsan bukan zikir. Bahasa Garut nama teu eling. Iya, pingsan. Gimana disebutkan zikir? Dan sekarang semarak. Kita juga tahu karena ada media. Dulu masih nggak tahu. Sekarang dengan ada media, kita lihat di beberapa negara, termasuk di Timur Tengah, yang secara kemungkinan orang Arab lebih mudah memahami Quran dan Sunnah karena ngomong sehari-hari pakai bahasa Arab. Lebih mudah untuk diarahkan kepada kebaikan. Itu adalah secara kemungkinan. Realitanya bagaimana? Al-Quran dan Sunnah untuk semua umat manusia. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab. Dan terbukti banyak ulama non-Arab menjadi panutan orang Arab. Termasuk
yang mengumpulkan hadis, yang meneliti hadis, yang mengkaji hadis, Bukhari, Muslim, bukan orang Arab. Dan sudah dijadikan pegangan oleh ulama Arab. Bahkan ulama bahasa banyak non-Arab. Ulama Al-Quran banyak non-Arab yang selalu dipelajari di sini. Asy-Syatibi, dia adalah Al-Andalusi. Qasim bin Firuh Al-Andalusi, orang Andalusia, Spanyol, Eropa, tapi dihafal oleh ulama-ulama Al-Quran di Arab, jadikan pegangan. Dan bahasa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi mengagumkan orang Arab. Itulah mukjizat Al-Quran, sehingga Allah buktikan hakikat Islam untuk seluruh dunia. Maka para ulama tidak dikhususkan untuk orang yang berbicara bahasa Arab dari sejak kecil, tapi ada yang belajar sudah dewasa dan Allah kehendaki dia menjadi ahlinya. Dan sekarang pun di Indonesia ada yang seperti itu. Saya dulu pernah berkunjung di Mekah. Syekh Abdul Hamid Al-Banjari, orang Banjar, Kalimantan, dikenal ulama besar di Mekah. Karyanya banyak. Ya, kembali. Jadi jangan sampai kecil hati ya. Kalau Allah takdirkan ikhwan akhwat diberi oleh Allah keterbukaan mengkaji Quran, mengkaji hadis, dan menemukan rahasia bahasa Quran, rahasia bahasa hadis yang belum ditemukan sebelum-sebelumnya, jangan ragu, ungkapkan. Makanya saya juga memberanikan diungkapkan saja. Kalau benar mungkin diikuti, kalau salah mungkin diperbaiki sama orang lain. Dan kalau benar itu taufik dari Allah. Kalau salah semoga Allah mengampuni. Makanya termasuk saya memahami hadis kullu bid'atin dhalalah, jangan ditambah-tambah. Penambahan terjemah, penambahan makna itu yang langsung bid'ah yang asli itu. Ya. Iya, kan rata-rata begitu tuh. Orang yang berkata bahwa bid'ah dihubung-hubungkan dengan teknologi, gak ngerti bid'ah. Terus apa maksudnya? Ini bid'ah itu urusan ibadah, kamu nambah-nambah. Silakan, tapi jangan maksa orang lain ikut kamu. Itu saja. Yang jelas kita ikuti apa adanya hadis. Kenapa dia berkata bahwa bid'ah itu hanya dalam urusan ibadah? Karena dia tidak mau mengakui kalau teknologi itu baru dalam urusan ibadah. Padahal jelas ibadah. Di Masjidil Haram ada sound system yang kekuatan suaranya jelas sampai radius 8 km. Ya. Itu 8 km. Merupakan sound system tercanggih di dunia. Kalau orang berkata, itu mah tidak bid'ah, itu mah urusan dunia, yang bilang itu siapa? Rasul. Bagaimana sabda Rasul? Rasul bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Hubungannya apa dengan urusan bid'ah? Kamu lebih tahu urusan dunia kamu, apa hubungannya dengan masalah bid'ah? Iya, urusan dunia bebas. Siapa yang bilang bebas? Rasul enggak berkata begitu. Rasul ketika lihat orang-orang yang sedang mengawinkan kurma tidak pakai penghulunya. Ya. Kurma, kemudian Rasul bersabda, ini lagi ngapain? Lagi ngawinkan kurma. Kalau kalian tinggalkan, baik nanti. Para sahabat beriman. Dan Rasul menanamkan jiwa tawakal, jiwa keimanan. Kamu punya ilmu, tapi ilmu kamu tidak menjamin hasil. Yang menjamin keberhasilan panen bagus, Allah. Nah sekarang
Rasul bersabda begitu, sudah, para sahabat meninggalkan. Ternyata musim panen terhitung gagal, tidak bagus hasilnya. Rasulnya, kenapa? Ya, kami ikut apa yang engkau sabdakan. Rasul bersabda, kalian lebih tahu urusan pertanian. Urusan dunia kamu pertanian. Dunia Rasul urusan dagang. Rasul lebih tahu. Jadi kalimat antum a'lamu bi amri dunyakum jangan dikonfrontir dengan sunnah. Mereka berkata, urusan dunia kamu lebih tahu, urusan agama kami. Bukan begitu Rasul bersabda. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu, aku lebih tahu urusan dunia aku. Kan begitu arahnya. Kalau Rasul bersabda, antum a'lamu bi amri dunya, boleh. Dunyakum. Perhatikan tuh ya, kata per kata, jangan sampai dirubah. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu, dunia aku lebih tahu, dunia dia lebih tahu. Itu maknanya itu. Tapi umumnya orang nggak berkata begitu. Urusan dunia diserahkan, urusan agama kami. Dari mana pernyataan itu? Dari pemikiran kita hargai, tapi bukan diimani. Yang kita imani teks hadis, sabda Rasul, teks Al-Quran, firman Allah kita imani. Pemahaman terhadap Quran, pemahaman terhadap hadis, pemikiran. Berbeda itu realita, gak bisa dipaksakan sama. Kalau orang berkata dalam memahami Quran, memahami sunnah, tidak ada yang lebih tahu melebihi sahabat, kita harus ikut sahabat. Sahabat itu banyak. Abu Bakar dengan Umar berbeda. Bagaimana? Siapa yang mau diikuti? Dua-duanya pada saat yang sama. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, mata tutiru, kapan kamu biasa mewitirkan? Ini saya ajak antum semuanya untuk supaya hati-hati dalam menerjemahkan. Al-witru, awtaro, ya, tutiru. Hati-hati terjemahnya, jangan disamakan. Al-witru artinya ganjil. Awtaro dia mengganjilkan. Tutiru kamu mengganjilkan. Abu Bakar ditanya, mata tutiru, kapan engkau mengganjilkan solat yang mesti jumlah ganjil? Karena setiap malam kita harus sholat dengan jumlah ganjil. Kamu kapan mengganjilkan? Abu Bakar menjawab, tiru qabla anam. Aku biasa mengganjilkan sebelum tidur. Nanti di tengah malam bangun, sholat, lanjutkan sholat. Sudah diganjilkan, enggak ganjilkan lagi karena sudah mengganjilkannya. Kemudian Rasul nanya kepada Umar, kalau kamu gimana Umar? Anamu summa utir. Aku tidur dulu baru mengganjilkan. Rasul menyanjung dua-duanya. Abu Bakar dinilai oleh Rasul, dikasih apresiasi oleh Rasul dengan kalimat akhadta bil jazmi. Engkau mengambil kebiasaan yang pasti, artinya pasti melaksanakan sholat ganjil. Karena sudah diganjilkan sebelum tidur. Bila tidak terbangun, tidak kelewat sholat ganjilnya. Sedangkan Umar, akhadta bil quwwah. Engkau ngambil dengan kekuatan. Pokoknya aku harus bangun di akhir malam karena belum sholat. Belum mengganjilkan. Dua-duanya disanjung. Nah, tentang witir, kita mau ikut sahabat, mau Umar, mau Abu Bakar, sahabat kan banyak. Contoh lain, memahami, ini pemahaman ya, bahwa kita kalau membaca bacaan sholat harus persis seperti Rasulullah, jangan nambah-nambah. Rasul sholat Allahu Akbar, di belakang
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kedengaran oleh Rasulullah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, siapa tuh tadi yang nambah-nambah takbir? Saya ya Rasulullah. Mungkin takut-takut juga nya, takut ditegur. Rasul bersabda, ajibtu an futihat biha babus sama. Aku kagum pas ada yang berkata begitu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Pintu-pintu langit, pintu rahmat langit terbuka. Kata Abdullah bin Umar, sejak itu aku selalu setiap kali Allahu akbar membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya masih ingat dulu, itu bukan dari Rasul, jangan dipakai. Ya, gak usah dipaksain. Tapi Abdullah bin Umar ikut orang tadi tanpa disebut orangnya siapa dalam hadis. Makanya kalimatnya juga rojul, qala rojul. Tidak disebutkan. Artinya bukan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi orang yang sahabat yang bukan orang populer lah gitu ya. Itu jelas sekali tambahan dari sahabat. Ternyata boleh. Nih pahami oleh kita bahwa bacaan sholat tidak selalu apa yang dibaca Rasul yang harus kita baca. Boleh kita nambah-nambah selama memang tidak keluar dari jalur yang isinya tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Tidak keluar dari hakikat sholat, silahkan. Cuma dengan syarat jangan pakai bahasa Sunda. Gitu. Repot. Lagi tasyahud pakai bahasa Sunda gitu. Nun Gusti Pangeran Abdi. Ya enggak lah. Ya tentunya harus pakai bahasa Arab. Dan Rasul bersabda tentang bacaan tasyahud. Saya tulis dalam Sukses dengan Sunnah jilid 2. Rasulullah menegaskan yang duduk tasyahud pertama tentunya adalah memuji Allah, salawat, berdoa untuk mukminin mukminat dan baca tasyahud dan falyad'u ma syaa, silahkan berdoa sesuai kehendak. Silahkan. Mungkin akan ditafsirkan, oh itu maksudnya sesuai kehendak tapi tidak keluar dari yang dicontohkan Rasul. Silahkan Anda berkata begitu. Tambahan dari Anda. Rasul tidak bersabda begitu. Ya tapi harus dipahami begitu. Ya mangga Anda berkata begitu. Tapi tidak bisa dipaksakan orang ini seperti pemahaman Anda. Sederhana aja ya kita Maya. Jadi kita jangan sampai kaget kalau ada perbedaan, lihat persamaannya. Enak sebetulnya. Tidak pusing kita ya melihat perbedaan. Terutama saya tadi pagi membahas tentang aqimis shalah. Kemudian qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Salatihim. As-shalah yang Allah perintahkan kepada kita, shalah yang ditulis dengan huruf wawu. Salat yang dilakukan oleh kaum mukminin, salat yang ditulis pakai huruf alif. Ini ayat mutasyabihat ya. Orang lain biasa menyebut ayat mutasyabihat itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, fa apa itu fasbir fa innaka bi a'yunina, fa thamma wajhullah. Itu selalu yang disebut ayat mutasyabihat. Wajah dihubungkan kepada Allah, mata dihubungkan kepada Allah, kemudian apalagi tangan itu disebut mutasyabihat. Iya silahkan. Tetapi ini temuan, mungkin temuan baru, wallahu a'lam. Kata mutasyabih
yang menjelaskan tentang hakikat Al-Quran, hubungannya dengan kitab. Surat Ali Imran ayat 7, surat Az-Zumar ayat 23. Ya. Walladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam walladzi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat minal kitab, bukan minal Quran. Di dalam kitab banyak mutasyabih. Antara lain di sini, sama-sama bacaan shalah, tulisannya berbeda, itu pasti punya makna. Nah, kenapa pakai wawu? Salat yang diperintahkan kepada kita bukan sebatas salat yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, yang dapat kita ukur, ini sah, ini tidak sah, tidak sebatas itu. Tapi ada salat yang tidak terlihat oleh ilmu, tidak terlihat oleh mata. Itulah bacaan A pakai wawu. Kan yang namanya panjangnya A pakai alif, panjangnya I pakai ya, panjangnya U ya pakai wawu. Ini kok A pakai wawu. Ini kan di luar ukuran, di luar yang terukur. Itulah as-shalah. Demikian pula al-haya, az-zakah pakai wawu. Tapi salatihim pakai alif. Nanti insya Allah kita perdalam waktu yang lain. Nah, kembali kepada tadi. Jadi kalimat antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Bukan antum a'lamu bi amri dunya wa ana a'lam bi amri din. Enggak begitu. Adakah dalam Al-Quran atau hadis pemisah antara ad-din dengan ad-dunya? Pernah dengar enggak? Dalam Al-Quran ad-dunya wa din, saya belum pernah menemukan. Dalam hadis belum pernah menemukan. Ya belum pernah bukan berarti enggak ada. Iya memang begitu. Cuma sekarang untuk mencari enggak susah. Ya. Tinggal ditulis saja. Ini kan kita mohon nanti para santri tahu penggunaan kitab ini. Ini adalah maktabah, al-maktabatus syamilah. Kelihatan ya? Ini artinya perpustakaan lengkap. Di dalam perpustakaan ini sejak awal kitabnya berjumlah 67.000 judul. Waktu awal. Dan suka muncul tawaran ada kitab baru, mau, ketika kita klik langsung masuk. Sekarang kalau mau nyari hadis tinggal di sini tulis nusus. Kemudian umpamanya saya mau mencari hadis tentang kunut, qanata, tulis di situ. Mau yang dicari semua hadis atau Bukhari Muslim saja, atau tambah umpamanya Ibnu Majah, boleh. Nah, dicari dari 3 kitab. Nanti akan muncul. Gampang ya. Nah, sekarang di sini hadis riwayat Bukhari jilid 2 halaman 26. Nomor hadis 1001. Dan nomor ini pas dengan kitab yang ada. Nomor 1001. Bagaimana bunyi hadis? Haddatsana Musaddadun, haddatsana Hammad, an Ayyub, an Muhammad ibn Sirin qala,
Su'ila Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya. Ini Anas bin Malik sahabat Nabi yang sangat dekat dan dikenal sebagai anak muda yang dimanja Rasul. Kata Anas, setelahnya Rasul tidak ada, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan kepadaku jangan. Rasul tidak pernah mengatakan jangan padaku. Kalau aku sedang berbuat salah, dia langsung menyuruh yang lain biar aku ninggalkan yang salah. Cukup dengan beralih. Itu cara Rasulullah. Itu kata Anas. Sekali waktu aku disuruh sesuatu, ya aku masih anak-anak, ketemu teman main dulu. Rasul lihat aku, maka Rasul langsung bertanya, mana? Oh iya belum. Langsung berangkat. Rasul tidak, oh kamu main lagi. Enggak begitu. Rasul enggak pernah berkata jangan padaku, tapi nyuruh saja. Sebab meninggalkan sesuatu itu terkadang lebih berat daripada melaksanakan. Walaupun sebenarnya meninggalkan sesuatu lebih ringan daripada melaksanakan. Ya, ini teori ya, teori bukan teori dari Aristoteles, Plato, tapi teori Saiful Islam. Saya sewaktu dirawat 15 hari karena pembuluh darah pecah, pulang diizinkan dengan sederet larangan. 15 poin larangan. Saya baca, gak boleh. Udah. 2 pekan saya diperiksa, dokter berkata, oh bagus Ustaz perkembangannya, alhamdulillah. 2 pekan berikutnya lagi diperiksa, wah cum laude Ustaz katanya. Dia langsung nanya, gimana cara menjaga hal-hal yang sudah dinyatakan gak boleh? Dokter, sejak dokter menyatakan ini gak boleh, ini gak boleh, saya langsung mengeluarkan satu teori bikinan saya sendiri. Apa itu teorinya? Meninggalkan larangan tidak sesulit melaksanakan perintah. Ya, coba silakan diingat. Meninggalkan larangan tidak sesulit melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah itu sholat harus bersuci dulu, harus tahu ilmunya. Haji apalagi, saum apalagi. Meninggalkan larangan ilmunya cuma satu, katakan tidak. Udah itu aja, tidak, itulah ilmu meninggalkan larangan. Tidak, selesai. Ngerokok yuk, tidak. Main game yuk, tidak. Cukup tidak, nggak perlu pakai ilmu. Ini nggak boleh dimakan, oh iya siap, tidak, selesai. Alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan. Anas bin Malik ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Apakah Rasul kunut pada waktu salat subuh? Aqanata, qanata kata kerja lampau. Artikan apa adanya. Apakah Rasul telah kunut pada waktu subuh? Qala na'am. Anas menjawab ya. Faqila, maka dibilang kepadanya, awaqanata qabla ruku', apakah dia telah kunut sebelum ruku'? Anas menjawab ba'da ruku'i yasiran, setelah ruku' sebentar. Hadis riwayat Bukhari. Apakah ada yang meragukan tentang hadis ini? Terus riwayat Muslim. Kalau tadi aqanatan Nabi, kalau riwayat Muslim hal qanata Rasulullah fi salatis subhi. Ini spesifik salat subuh, bukan setiap waktu. Pertanyaan tentang salat subuh. Apakah Rasulullah telah kunut pada waktu salat subuh?
Jawaban Anas, na'am ba'dar ruku'i yasir. Ya, setelah ruku sebentar. Jadi kalau begitu tidak masalah orang melakukan kunut. Nih hadisnya ada. Ya kenapa di sini enggak? Gitu ya. Udah kebiasaan di assalam enggak. Jadi kesini juga enggak. Iya, sebetulnya gitu aja, sederhana. Makanya ketika saya bahas hadis ini di Masjid Babur Rahman, Buah Batu Regensi, dan jamaah minta saya kunut, siap. Sampai sekarang setiap saya sholat subuh ahad pertama di Masjid Babur Rahman, saya suka kunut. Ini hadisnya. Di mana lagi? Di Masjid Al-Hidayah Setiabudi Regensi. Di mana lagi? Di Masjid Grand Sharon. Coba sekarang sudah enggak di Masjid Grand Sharon. Ya, 3 masjid itu. Di dalam 1 bulan saya sholat subuh pakai kunut 2 kali. Ya, hadisnya sudah jelas. Muncul pertanyaan, kalau sudah jelas hadisnya, kenapa di Mekah, di Madinah enggak kunut? Kan hadisnya juga telah kunut, bukan selalu kunut. Gampang jawabannya. Nah, makanya kembali kepada bahasa apa adanya, jangan dirubah-rubah, aman insya Allah. Ketika merubah-rubah hadis, hadisnya dibaca benar, tapi terjemahannya ditambah-tambah, jadi ramai. Kalau Anas ditanya, hal kana Rasul yaqnutu, itu biasa artinya. Tapi kalau hal qanata, telah. Kalau telah mah mungkin sekali, mungkin 10 kali, mungkin setahun. Ya, boleh saja dipahami begitu, telah artinya. Lain hanya dengan sholat malam. Nah, ini sekalian agar ya terpanggil untuk mempelajari bahasa Arab dengan teliti. Aisyah ditanya oleh Abu Salamah. Abu Salamah itu ayahnya Salamah ya. Iya. Suami siapa? Ya, suami Ummu Salamah. Ya. Abu Salamah bertanya, wahai Ummul Mukminin, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan? Mari kita perhatikan satu kata per kata. Kaifa, arti kaifa jangan dipahami dengan dijawab dengan angka. Ya. Kaifa kanat ya, salatu Rasulillah fi Ramadan. Bagaimana keadaan, kebiasaan ya berarti ya, salat Rasul pada bulan Ramadan. Pertanyaan bagaimana, pertanyaan kuantitas apa kualitas? Ya, kualitas kan? Ya. Maka jawaban Aisyah, makana Rasulullah. Nah, lihat, makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kana tambah fi'il mudhari itu memberi makna biasa. Ya. Kana yazidu artinya biasa, makana yazidu tidak biasa. Jangan diartikan tidak pernah.
Hati-hati. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasul tidak biasa menambah, mau di dalam ataupun di luar Ramadan. Artinya kebiasaan sholat Rasul di malam hari nggak ada perbedaan Ramadan dengan luar Ramadan. Yang membedakan orang kita. Iya kan? Ramadan masih setiap malam namanya tarawih. Kalau di luar Ramadan tahajud. Bahkan ada yang berani berkata Ramadan sunnahnya berjamaah, tahajud mah sendiri-sendiri. Barang siapa yang berjamaah tahajud bid'ah, kan gitu. Ya enggak apa-apa, memang bid'ah. Artinya Rasul tidak biasa. Ini baru. Dolalah dong. Ya antara Anda sendiri yang bingung itu dolalah itu. Kan dolalah itu bimbang, gelisah, bingung itu dolalah. Finnar dong, urusan finnar, urusan akhirat. Tidak ada yang tahu. Karena kullu dolatin finnar tidak bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Nah, ketika Aisyah ditanya, bagaimana keadaan Rasulullah salat di malam Ramadan? Enggak ada bedanya Ramadan dengan luar Ramadan. Ya gimana? Maka Rasulullah yazidu, Rasul tidak biasa nambah di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan di atas 11. Tidak biasa nambah 11, bukan tidak pernah nambah. Hati-hati itu. Dan bukan pula tidak pernah kurang. Buktinya hadis lain riwayat Muslim dari Aisyah, Rasul salat 8 rakaat tambah 5. Jadi berapa? 13. 5 rakaat 1 salam. Bukan 5 rakaat 3 dulu nanti tambah 2 setelah azan. Dipahami begitu, dipaksakan gitu. Wah 11, 13 itu 11 tambah 2. Yang 2 itu setelah subuh. Bahasa hadisnya, thumma yusalli khamsan la yaqudu fihinna illa fi akhirihinna. Beliau sholat 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-5. Jadi 13. Kalau begitu maka 11 rakaat sholat di malam hari, mau Ramadan ataupun di luar Ramadan, bukan ketetapan angka, tapi keterangan kualitas. Artinya, hubungkan dengan surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid alai. Pada bulan Ramadan malam 24 Rasulullah salat sepertiga malam. Pada malam 26 setengah malam. Pada malam 28 hampir habis waktu untuk sahur. Ini kira-kira berapa rakaat? Tak seorang pun dari sahabat yang menjelaskan. Jadi ketetapan tarawih harus 11, ya ikuti aja budayanya. Bukan ketetapan Rasul, tapi pemahaman dari hadis Rasul yang ternyata berbeda. Dan enggak ada masalah untuk mengikuti budaya ini, karena budaya ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Enggak bertentangan, silahkan ikuti. Ya, saya pernah dulu 5 orang waktu saya mau sidang tertutup, ada 5 orang ikut nginep di sini karena ada orang Banten, ada orang jauh lah pada di sini. Salah seorang teman itu disertasinya tentang tarawih. Ya dia nanya saya, kalau menurut antum tarawih yang tepat 11 apa 23? Tergantung budaya, saya bilang. Kok tergantung budaya? Iya.
Budaya 11 jangan diganggu, perbaiki kualitasnya. Budaya 23 jangan diganggu, perbaiki kualitasnya. Kok bisa seperti itu? Habis nggak ada keterangan yang menetapkan harus 11. Ini berita tidak biasa lebih. Kalau tidak biasa lebih, ya biasa kurang dong. Ketika Rasulullah sholat setengah malam. Ini setengah malam itu mau dibagi 11, mau dibagi 15, mau dibagi 9 rakaat. Apabila 9 rakaat berarti lebih lama 1 rakaatnya. 3 rakaat wah lebih lama lagi. Kalau umpamanya 1 malam 12 jam, dipakai sholat setengah malam, kita pandang umpamanya 5 jam, karena dari Isya kan sudah terganggu, terpotong oleh maghrib Isya. 5 jam sholat malam, apakah mau berapa rakaat 5 jam? Mau 5 rakaat beri 1 jam 1 rakaat, gitu aja. Mau 11 rakaat berarti 1 rakaatnya rata-rata setengah jam. Kita pahami seperti itu ya. Kenapa? Karena pertanyaan juga kaifa, bagaimana, bukan berapa. Nah, kalau pertanyaan Abu Salamah, kam kanat salatu Rasulullah fi Ramadan? Berapa rakaat Rasul salat pada bulan Ramadan? Dijawab tidak biasa lebih dari 11. Berarti angka itu keterangan Aisyah. Tapi kalau kaifa, beginilah Rasul salat semalaman, biasanya enggak lebih dari 11. Artinya betapa lamanya rakaat beliau. Makanya di sini imam-imam malam Ahad 1 rakaatnya berapa jam? 1 jam beberapa rakaat. Ya. Jadi ini apa adanya kita pahami hadis ini ya. Kita tidak nambah-nambah nih. Nah, kata Aisyah, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau pertama melaksanakan 4, jangan kau tanya an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya betapa bagusnya dan lamanya. Itu bukan larangan bertanya. Emang dosa melarang bertanya? Bukan. Tapi artinya beliau laksanakan 11 untuk setengah malam. Makanya jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Apa maknanya? Betapa bagusnya, betapa panjangnya. Tapi dipahami orang, jangan tanya-tanya, pokoknya 11. Itu pemahaman Anda begitu ya, mangga terserah. Yang penting Anda sholat, aku sholat. Yang tidak boleh melarang sholat. Sederhana aja kan. Makanya pahami dengan bahasa apa adanya. Nah, Rasul bersabda, ya, Aisyah berkata 4 ditambah 3. Dan Aisyah melengkapi dengan kalimat qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Wahai Rasul, nah kalimatnya tutira. Apakah engkau tidur terlebih dahulu? Qabla an tutira, sebelum engkau witirkan. Kalimat tutira kata kerja. Sebelum engkau ganjilkan, apakah engkau tidur dulu? Gimana jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Artinya apa? Nah, ari neng Icah. Nya neng Icah kalau di Bandung mah Aisyah teh. Kau nanya-nanya begitu, kau tahu kan? Kalau aku tidur cuma mata, qalbuku enggak tidur. Jadi jangan engkau hubung-hubungkan salat kamu dengan salat aku. Kamu mau tidur beneran? Aku mah tidur cuma mata, qalbu enggak tidur. Ini bisa dipahami atau bisa jadikan bukti bahwa orang mengatakan tahajud harus tidur dulu. Kalau gitu Rasul tidak pernah tahajud. Kan Rasul tidak pernah tidur kayak kita.
Berarti pernyataan tahajud harus tidur dulu pemikiran, bukan teks Quran, bukan teks hadis. Al-Quran berkata, wa minal laili fatahajjad bih. Itu diartikan harus tidur dulu. Arti yang mengatakan harus tidur dulu, bukan teks Al-Quran. Wa minal lail, dari sebahagian malam. Mari kita perhatikan kalimat wa minal lail. Ya. Sebahagian malam. Kalau malam mulai jam 7 sampai jam 4, jam 8 bagian malam, iya kan? Jam 9 bagian malam, ya bagian malam. Berarti kalau orang habis salat isya dan salat rawatib ba'da isya, lalu langsung salat entah berapa rakaat, saya niat tahajud, emang tahajud sebab minal lail. Tapi orang berkata harus tidur dulu, itu terjemahan itu. Wa minal lail fatahajjad bih, dan di sebagian malam bangunlah. Kalimat bangun habis tidur kan gitu. Padahal arti tahajud, ya. Tahajud itu ini tak, ya, tak tambahan. Huruf aslinya adalah hajada. Hajada sama dengan nama, tidur. Tambah huruf tak, jadi tidak tidur. Bahasa kita banyak yang begitu. Normal pakai abnormal, itu tidak normal. Rasional, irrasional, lawan. Nah, demikianlah hajada, tidur, tahajjada, tidak tidur. Artinya sisihkan waktu dari sebagian malam untuk tidak tidur. Buat apa? Sholat. Ya jelas, sholat jangan sambil tidur. Walaupun terkadang ada, itu biasanya sudah ada duduk tasyahud itu. Iya, imam sudah duduk, Allahu Akbar langsung. Tapi masih mendingan kalau sudah duduk. Tapi kalau lagi berdiri kasihan. Ya. Ya. Jadi tahajud wa minal laili fatahajjad bih, artinya dan dari sebahagian malam sisihkan waktu untuk tidak tidur guna melaksanakan komunikasi tingkat tinggi dengan Zat yang maha perkasa, yang maha kuasa. Nah, ketika terjemahannya bangun, wa minal fatahajjad bih, bangun, akhirnya harus tidur dulu. Dan itu saya dengar beberapa ustadz bilang, tahajud mah harus tidur dulu, kalau tarawih enggak. Ya, sebetulnya tarawih itu artinya apa? Tahajud artinya tidak tidur. Tarawih itu diambil dari kata tarwih, banyak tarawih. Apa arti tarawih? Rawaha yurawwihu tarwihan, rileks, santai. Bahasa baratnya salse. Iya. Jadi tarawih itu adalah rileks, santai. Tahajud tidak tidur. Qiyamul lail, berdiri di malam hari. Witir artinya ganjil. Ganjilkan sholat malammu dengan meninggalkan tidur dalam keadaan rileks. Rilekskan sholatmu di malam hari yang berjumlah ganjil. Gimana? Silakan arabkan. Tahajudlah kamu untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Ya, bisa dipahami?
Sebab hadis yang dipakai dalil oleh para ulama tentang tahajud, tarawih, witir, qiyamul lail, itu juga dalilnya. Terutama hadis ini dalam Sahih Bukhari terulang kalau tidak salah 3 kali. Bab tahajud ada hadis ini. Bab witir ini juga hadisnya. Bab qiyamul lail ini juga. Riwayat Muslim juga terulang tidak 1 kali. Jadi saya ulangi ya. Tahajudlah kamu untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Ya. Artinya jauhi tempat tidurmu untuk sholat malam dengan rileks yang jumlahnya ganjil. Kapan mengganjilkan terserah kamu. Mau di tengah, mau di awal, mau di akhir. Tapi kan ada hadis yang berbunyi ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Nih pahami lagi yang pasti, pemahaman sesuai dengan kata. Saya ulang-ulang nih kalimat ini supaya antum terpanggil untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau enggak sekarang nanti. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Perhatikan kalimat ini yang sering dipahami berbeda. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salatmu di malam hari ganjil. Dipahami sekian banyak bahwa witir itu penutup salat. Kalau sudah witir jangan salat lagi. Pernah dengar gitu ya? Dalilnya ini, jadikan akhir salatmu di malam hari ganjil. Mana larangan salat setelah witir? Enggak ada. Kalau 8 tambah 3 11 ganjil. Kalau 3 tambah 8 akhirnya ganjil apa genap? 3 tambah 8 berapa? Berakhir dengan ganjil. Ya. Di masjid ikut 11, sholat lagi di sini 8, jadi berapa? 19, ganjil apa genap 19? Ganjil. Ij'alu akhir salatikum bil witran. Jadikan akhiratmu ganjil. Nah, makanya di Masjidil Haram biasa sebelum tidur sholat ganjil. Dan nanti jam 1 sholat lagi. Sampai 33 rakaat di Masjidil Haram. Jadi 23 sebelum tidur, nanti tambah 10. Jam 1 menjelang sahur. Oh, banyak sekali 33. Rasul aja 11. Itu kan pemahaman kamu, 11 itu angka Rasul. Padahal 11 Rasul itulah kualitas salat Rasul. Artinya 11 itu saking lama-lamanya sehingga cuma cukup untuk 11. Tapi kalau yang tadi, yang bulan Ramadan pertama 1/3, kedua 1/2, ketiga semalam penuh, tak seorang pun dari sahabat yang menerangkan berapa rakaat Rasul sholat di malam Ramadan tanggal 24 dan 26 serta 28. Enggak ada yang menerangkan. Mereka hanya menerangkan waktu itu 1/3 malam, kedua kalinya 1/2 malam, ketiga kalinya semalam penuh. Dan tak seorang pun dari sahabat mempertanyakan berapa rakaat ya tadi, enggak ada. Mereka menikmati saja sholat. Artinya
Karena memang mereka menikmati sholat, gak mikir angka. Kita capek ngitung angka, tidak dinikmati sholatnya. Apalagi yang 23 ngebut, wah itu ngitung terus. Sudah 18, sabaraha euy. Ya Allah. Di satu wilayah, di satu RW, ada 2 masjid, 2 pemuda sholat malam Ramadan pertama, yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Kata yang belok kanan, kemana kamu? Ya, di sana. Di sini 11, di situ 23 tahu. Ya biarin lah, udah kasih tahu, terserah kamu lah. Kata yang kesini, gini aja lah, gak usah bimbang. Kau di situ 11, aku di sini 23. Taruhan, siapa yang duluan pulang? Ternyata betul, yang 23 lebih duluan pulangnya. Ya, kita lihat bagaimana yang begitu. Asal tidak main-main. Yang 23 begitu cepat, selamat, tidak melanggar ilmu tajwid, kita hargai. Ada yang memang rileks, 23 rileks. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, yasin, Allahu akbar. Ada lagi masih mendingan, yang kedua, waladdallin, amin, salamun qawlan min rabbir rahim, Allahu akbar. Cepat memang. 11 itu enggak nyampe setengah jam. Sedangkan 23 enggak nyampe setengah jam. Sedangkan yang 11 nyampe setengah jam. Ya, begitulah. Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ada mic-nya. Mic-nya di akhwat. Ada mic tadi. Biar masuk ke rekaman. Belum disiapin ya mic-nya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya syukron Ustadz atas pemaparan materinya. Ana mau bertanya tentang metodologi para imam hadis. Ya. Kita lihat bahwasanya dari beberapa imam hadis meriwayatkan hadis yang sama, kemudian ada beberapa kata yang berbeda. Jadi mengapa demikian? Bagaimana cara metodologinya sehingga hadis yang sama tetapi dari kata yang diucapkan itu, dari konteks hadisnya ada beberapa kalimat yang berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana cara para periwayat hadis ini dalam mengklasifikasikan tentang tingkatan-tingkatan hadis. Yang kita ketahui ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang maudhu, ada yang dhaif kayak gitu. Ya, mungkin itu Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu kan diteliti demikian lama, penelitian meliputi jalur periwayatan. Ketika ditemukan di sini umpamanya haddatsana Ismail an Ayyub, dicari oleh Imam Muslim, ini Ismail hidupnya di mana, kapan, tahun berapa sampai tahun berapa, Ayyub tahun berapa sampai tahun berapa, mungkin enggak bertemu, oh ternyata mungkin. Baik, maka ditanya lagi, kalau Ismail ditanya
tentang Ayub itu bagaimana kehidupan sehari-harinya kepada masyarakat di sekitar. Tanya muridnya, tanya gurunya. Semuanya menyatakan saleh, kami tidak menemukan cacat. Oh, yakin. Setelah itu Ayub bilang dari siapa? Dari Muhammad. Ini Muhammad bin siapa? Maka ditelusuri apakah ini Muhammad bin Hasan. Ditanya. Nah kalau tentunya kalau Hasan bin Ali itu tidak diragukan lagi ya. Tapi yang di bawah-bawah umpamanya di sini Amr an-Naqid, Zuhair bin Harb, Ismail, Ayub. Ini telusuri masing-masing. Itu para ahli hadis sampai seperti itu. Dan hingga saat ini tentang seperti di sini Amr an-Naqid, Zuhair bin Harb, Ismail, ini semuanya sejarahnya ada, riwayat hidupnya ada, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Demikian pula Az-Zahabi menulis dalam kitab Mizanul I'tidal. Itu lengkap. Nama ini adalah periode kesekian, urutan kesekian, gurunya siapa, muridnya siapa, dan bagaimana penilaian para ahli itu diungkap. Itu pertama. Kedua tentunya di samping memang memperhatikan usia dan memperhatikan akhlak, juga mereka bertanya sejauh mana kekuatan hafalannya. Oh dia kuat hafalan, cuma pernah sakit, setelahnya sakit hilang hafalan 10%, maka yang 90% dianggap dhaif. Ya, agak sembarang ya seperti itu tuh. Jadi kalau orang diketahui hafal hadis 1000, dari yang 1000 itu 100 lupa, maka yang 900 pun tidak dijadikan pegangan. Saking kuatnya, saking telitinya seperti itu. Nah kemudian untuk mengetahui benar enggak hadis ini melalui jalur dia sempat lupa sekian hadis. Cari ada riwayat yang lain enggak? Oh ada riwayat yang lain. Persis isinya? Iya persis isinya. Berarti yang tadi umpamanya nilainya hasan, tapi dikuatkan dengan yang lain, maka naik menjadi sahih li ghairihi. Sahih dengan didukung oleh yang lain. Nah, saya dulu ngobrol dengan guru saya Syekh Muhammad orang Chad. Kalau saya lagi ngobrol di perjalanan dengan dia, tiba-tiba ada yang nyatop, ya Syekhana, saya mau nanya tentang hadis. Ya, silahkan. Hadis ini Rasul bersabda seperti ini. Kamu temukan Tirmidzi, Ibnu Majah atau Abu Dawud. Nah, begitu. Ketika disebutkan Tirmidzi, nah kalau Tirmidzi jalurnya an fulan. Kalau Abu Ayyub Ibnu Majah an fulan. Sampai begitu tuh. Itu guru saya, guru Al-Qur'an. Dia sebetulnya takhusus di bidang Al-Qur'an, tapi hadis hafal, dan setiap buku yang pernah dia baca hafal. Itu orang Chad, saya enggak tahu beliau di mana sekarang, apa masih hidup atau enggak. Karena beliau tidak terkenal seperti guru saya yang satu lagi. Kalau yang satu lagi guru saya namanya kan Syekh Abdul Rashid Ali Sufi, itu mah jelas populer yang ada di YouTube. Nah kalau Syekh Muhammad enggak. Karena Syekh Muhammad itu enggak jadi imam pun enggak pernah dia, kecuali imam zuhur dan asar. Kalau Syekh Abdul Rashid maghrib, isya, subuh. Dan saya pun minta beliau bersedia ngajarin saya, karena dia mahasiswa baru di Al-Azhar, tiba-tiba sholat subuh langsung maju dan dia pakai riwayat Warash. Maghrib riwayat Khalaf. Isya riwayat Bazi. Wah 3 kali sholat ganti-ganti. Saya memberanikan diri. Boleh saya belajar ilmu qiraat satu lagi? Boleh, udah saya belajar kepada beliau. Terus gitu. Kadang-kadang cuma 1 ayat setengah jam. Iya, karena kan ketika menemukan 1 ayat banyak perbedaannya, ya dibaca semuanya.
Umpamanya kan saya baca nih, walladzina amanu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Itu baru satu riwayat. 4 kali baca baru satu riwayat. Nah, bagaimana kalau 7 qiraat, 14 riwayat? Kadang-kadang sampai keringetan itu satu ayat. Saya setelahnya pulang ke sini kan enggak pernah ketemu lagi. Lihat di YouTube, wah ini guru saya ada di YouTube. Alhamdulillah, menikmati sampai ketika dia menerangkan Matan Syatibi, saya dengar terus. Rindu betul ingin ketemu. Saya setiap kali melihat dia berdoa, ya Allah, aku mohon kau pertemukan hamba dengan beliau. Sekiranya tidak bertemu di dunia, engkau berikan kepadaku nikmat bertemu di akhirat, karena pasti dia ahli surga. Haji tahun 2022 Allah izinkan bertemu dengan beliau. 35 tahun saya tidak bertemu. Pas haji tahun 22 awal pandemi, selesai pandemi, saya merindukan beliau. Kemudian sholat subuh di atas rooftop. Biasa-biasa saya enggak, waktu itu di atas. Sedang iqamah sholat subuh, pas saya lirik ke kiri, ada dia. Lirik, oh benar dia, alhamdulillah. Bergejolak juga saya itu. Takut enggak sempat ketemu, habis sholat langsung dia pergi kan. Tapi ternyata alhamdulillah, saya selesai sholat subuh, assalamualaikum, langsung menuju beliau. Assalamualaikum ya syekhana, alam tatadzakkar indama kunna fi madyatil ba'us ana mutarabbi'un baina yadaik mutalaqqiyan min. Saya bilang begitu, apakah engkau masih ingat aku dulu di madyatul bu'us, suka duduk di hadapan engkau, talaqi qiraat sab'ah. Beliau langsung memeluk saya. Kemudian kata dia, pernah dipoto enggak dulu? Katanya, mana fotonya? Ya enggak lah, waktu itu mah belum ada handphone. Akhirnya, kapan kamu pulang? Besok. Sebenarnya. Kalau gitu kau ke rumah dulu. Kapan? Ya, ditunggu zuhur. Alhamdulillah, saya ditunggu di rumah dia waktu zuhur. Dan beliau itu rumahnya di Qatar. Kebangsaan Qatar, dia punya 2 paspor, Somal dan Qatar. Ketika dia ke Mekah, karena ulama besar, di Mekah bukan nyewa hotel, disediakan rumah besar yang ada aulanya, karena banyak ulama datang ke dia. Makanya saya bawa waktu itu jamaah, ada 5 orang saya bawa ke sana. Sampai di sana ya ngobrol panjang. Saya harus mendengar kamu baca Quran. Udah, saya mulai baca Quran surat Al-Fatihah dengan qiraat sab'ah. Kemudian ada jamaah yang membaca sampai direkam. Kemudian kata dia, kamu jangan dulu pulang. Langsung dia nyediain makanan yang sangat mewah juga makanannya. Ya alhamdulillah, saya waktu itu betul-betul sangat bahagia. Dan langsung dia kasih nomor handphone. Nah, kemudian setelahnya saya pulang ke sini, saya baca beberapa ayat dengan qiraat sab'ah. Saya kirimkan kepada beliau. Mohon dikoreksi. Kata beliau, ya kamu katanya kembangkan. Sampai ada doa lah dari dia. Panjang itu doanya. Saya langsung kirimkan koreksian bacaan saya untuk dikoreksi oleh beliau. Tapi beliau tidak menyampaikan koreksi, cuma doa saja. Tuh. Dan kata dia, saya mungkin suatu saat ingin mengunjungi rumah ke Qatar. Di mana alamatnya? Enggak usah pakai alamat, cukup nomor telepon. Dia ngasih nomor telepon, nanti kalau sudah sampai di bandara atau sebelumnya sudah ngasih tahu, nanti ada yang jemput. Allah, ya orang besar. Kalau saya di bandara, mungkin saya ngasih tahu sama dia, dia mungkin ngutus seorang nih, antarkan orang ini, tinggal begitu. Beliau adalah imam besar di masjid terbesar di Qatar. Dan
Banyak ceramahnya. Belum tahu ya siapa yang mana orangnya ya. Baik, kita cari. Bukan ini. Nah, ini dia. Nih, kita lihat nih. Ini yang عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wahwal ya. السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء Nah, beliau ini pernah ya safari dakwah ke Eropa. Waktu di Inggris beliau sakit, dibawalah oleh panitia ke rumah sakit, dikasih resep oleh dokter spesialis di sana. Setelahnya nerima resep, maka dokter konsultasi dengan mengatakan, ya engkau adalah seorang ahli agama. Saya mau nanya nih, saya adalah seorang dokter spesialis yang dikenal di sini, senior, fasilitas hidup, saya nggak ada kekurangan, rumah, mobil, dan kemanapun saya pergi mendapatkan fasilitas yang istimewa. Tapi sampai saat ini saya belum merasakan hakikat kebahagiaan hidup. Aku mohon nasihat dari engkau. Apa jawaban Syekh? Beliau mengatakan, dokter tahu fungsi mata untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar, dan fungsi mulut untuk makan, untuk bicara. Tentunya tidak bisa diwakilkan. Kalau mau mendengar cukup dengan mata kan nggak mungkin kan? Oh iya katanya. Kalau mau lihat keindahan nggak mungkin kan diwakilkan ke telinga kan? Ya. Nah, di samping mata, telinga, dan juga ada akal dan juga ada hati. Nah, hati itu yang membuat tenang. Ketika hati tidak dikasih konsumsi, itulah dokter mengalami kegelisahan. Makanya hati harus diisi. Gak bisa
Kesenangan hati diwakilkan ke mata. Melihat keindahan jadi senang, gak cukup. Mendengar yang indah jadi senang, gak cukup. Ada konsumsi yang harus dipenuhi untuk hati, yaitu mengingat Allah. Akhirnya si dokter rasional juga nih katanya. Kalau gitu tolong doain aku. Berdoalah beliau. Setelah berdoa, kata dokter, kok nggak ada rasa apa-apa katanya. Nggak ada perubahan apa-apa. Oh iya. Dokter sudah ngasih resep kepada saya. Kok nggak terasa apa-apa ya? Ya kan? Dokter sudah ngasih resep. Nggak terasa apa-apa. Karena belum diminum. Dokter juga begitu. Saya doain. Ya belum dipenuhi syarat dikabulkannya doa, ya gak akan terasa apa-apa. Jadi apa syaratnya? Doa saya dikabulkan buat engkau, ya masuk Islam dulu. Itu kan. Karena dia itu tidak beragama. Ya di Inggris, di Jepang, di Perancis, di Itali, kebanyakan orang tidak beragama. Kebanyakan. Makanya mereka tidak penting, tidak merasa penting punya pasangan hidup, pernikahan gak penting, punya anak gak merasa perlu, dan kumpul-kumpul seperti ini gak ada di sana. Terutama di Inggris yang disebut dengan negara maju paling sejahtera, itu rumah masyarakat setara sederajat, cukup di bawah. Ruang tamu cukup untuk ya 4 orang, kemudian ada dapur, kemudian ruang tempat tidur 1, di atas tempat tidur 1. Udah cukup, paling suami istri, paling punya anak 2 cukup. Dan itu rata-rata. Orang kaya bukan rumahnya besar, tapi rumahnya banyak. Disewa-sewakan. Enggak besar rumahnya. Di sana begitu budayanya. Karena enggak merasa perlu kumpul dengan anak, dengan cucu, dengan mantu. Enggak merasa perlu mereka. Masing-masing hidupnya. Tak perlu kumpul. Saya waktu itu didampingi sama Faisal, anaknya Pak Edi. Sampai di sana datang ke tempat minum kopi di situ. Nenek-nenek, kakek-kakek berpasangan. Saya bilang ini mereka suami istri. Mungkin suami istri, mungkin teman lama aja katanya. Dan mereka enggak merasa penting untuk nikah. Gitu aja. Ya teman akrab aja. Karena tanpa agama. Makanya bunuh diri di sana banyak. Dan karena sejahtera secara penghasilan cukup. Itu orang yang tidak punya penghasilan. Itu dikasih hidup oleh pemerintah di sana. Kalau dirupiahkan senilai 15 juta. Itu yang tidak kerja. Yang jadi gembel itu 15 juta. Buat apa mereka jadi gembel? Karena 15 juta enggak cukup. Mau apa lagi? Mereka kan tidak punya pekerjaan, bimbang, gelisah. Beli minuman, mabok. Untuk mabok kurang duit. Untuk makan, minum mah cukup. Begitu di sana. Gimana? Kalau nggak punya pekerjaan ke sana aja, 15 juta loh. Tapi apa artinya hidup di sana seperti itu? Itu di Inggris. Ya Allah. Tapi saya alhamdulillah ke sana sedang musim dingin. Kalau musim panas repotlah. Repot pakaian wanitanya nggak teratur. Ya begitulah di Inggris. Dan waktu di Italia, di Perancis, di Jerman, kita diingatkan terus hati-hati di sini, pencopetnya pinter-pinter, malingnya pinter-pinter. Masih ingat saya tuh di pesawat, saya di jendela, Umi di tengah, ini orang Margahayu Raya. Bukan rombongan kita. Sama-sama dari Belanda waktu itu. Ngobrol lah Umi dengan dia.
Setelah itu ya dia bilang, maaf ya Bu, tadi waktu saya makan saya nggak ngajak. Oh iya, nggak apa-apa. Ngobrol panjang. Cerita lah, Umi itu cerita. Itu di Itali, di Jerman, kita diingetin terus malingnya. Pinter-pinter. Iya, saya juga katanya. Ngeri di sana. Pencopetnya, malingnya hebat-hebat. Umi langsung bilang, iya. Mestinya yang di sana itu diterapkan itu hukum di Mekah, di Madinah. Aman di sana mah. Gak ada maling. Kata dia, iya kan sama potong tangan kan. Iya, mestinya potong tangan di sana juga. Kata Umi, polos aja Umi kan. Ternyata tadi itu tidak ngajak makan karena yang dia makan roti daging babi. Dia beda agama, dia Kristen ternyata. Nah, akhirnya dia bilang, maaf ya tadi saya tidak ngajak makan karena saya lihat katanya Umi kan pakai jilbab, berarti muslimah. Saya adalah non muslim. Oh ya. Ya coba di Italia kan dekat ke Roma kan, pusat Kristen. Oh kita itu diingatkan terus pencopet. Dan saya di Italia bersama Umi sampai ke tempat paling rame. Beda ramenya di alun-alun Bandung dengan di alun-alun Italinya. Di alun-alun Bandung rame, bapak-bapak, ibu-ibu bawa anak, suami istri bawa anak 5 kan itunya. Di sana enggak ada yang bawa anak, paling yang dibawa anak anjing, digendong anjing, dituntun anjing. Pernah saya lihat satu orang bapak bawa anak 2, tapi wajahnya wajah Arab. Di sana sudah kekurangan anak. Udah banyak yang kan ada teori apa child free kan gitu ya, nggak perlu lagi punya anak. Di sana makanya ketika saya di Paris kan beda ya. Kalau yang lain rombongan itu nyampe di bandara dijemput oleh travel di sana dibawa ke hotel. Saya kan enggak. Nyampe di bandara, saya dijemput oleh saudara kita yang ngundang ceramah. Ya udah, saya ceramah. Di perjalanan 2 jam saya ngobrol. Saya tanya bagaimana di sini tentang kehidupan. Kalau orang sini nikah usia berapa tahun? Orang sini mah nggak merasa penting nikah Ustaz katanya. Tapi ada yang nikah, ada tapi jarang. Kalau nikah berapa usianya? Rata-rata 40 ke atas. Anaknya berapa mereka? Jarang yang mau punya anak. Terus generasi mendatangnya bagaimana? Itu yang membuat Presiden Perancis, Presiden sedang bingung. Bagaimana ke masa mendatang? Ini mau diisi siapa ini negeri ini? Terutama yang sekarang kerja kan ada pensiun. Kalau nggak ada yang kerja lagi, dari mana ngasih pensiun? Para pemudanya nggak ada. Itu yang membuat mereka bimbang. Makanya saya pas subuh malam pulang ke hotelnya dekat masjid. Alhamdulillah masjidnya besar, satu shop 60 orang. Saya hitung penasaran, 60 orang satu shop. Kalau Masjid Baitul Maqdis satu shop cuma 23 orang, jadi 3 kali itu ya luasnya. Nah saya hitung 60 orang. Setengah jam sebelum azan subuh saya ke situ, sedang dingin ya. Tapi shop pertama sudah penuh oleh jamaah yang duduk. Ketika sudah terdengar azan, 2 shop sudah penuh. Tidak lama 3 shop. Berarti 180 orang itu di bawah laki-lakinya. Di atas perempuannya. Saya lihat-lihat wajah sholat jamaah ini siapa ini. Sulit dicari ada penduduk asli. Ya orang Arab, orang Asia, orang sananya sulit dicari. Sampai saya berpikir masa depan Perancis akan dikuasai umat Islam. Karena non muslim susah berkembang jumlahnya. Umat Islam saja yang berkembang cepat. Cepat perkembangannya. Makanya saya bilang ke teman saya yang menjemput, dia juga sedang program doktor. Saya bilang kalau Mbak sekarang
Kalau nanti sudah selesai, gimana programnya? Ya, belum tahu Ustaz katanya. Mungkin pulang, mungkin enggak. Karena dia juga sudah punya suami. Udah, saya dukung kalau Mbak di sini terus perbanyak anak, saya bilang. Biar Perancis dikuasai umat Islam. Saya sekarang bisa baik sangka kalau ada orang Indonesia yang di Jerman, yang di Perancis, yang di Italia tidak pulang pada sudah dapat doktor, enggak masalah. Biar di sana memperbanyak umat Islam. Bagus aja. Kalau memang pulang ke tanah air belum jelas posisinya di mana, di sana jelas bisa dapat penghidupan dan bisa berdakwah, bisa menyebarkan pengajian. Saya sampai bilang gitu. Dan saya waktu itu 2 jam dari bandara ke tempat pusat para mahasiswa Indonesia di sana. Kemudian malam-malam saya diantar pulang ke hotel, bukan ke hotel, ya ke hotel. Besok pagi saya ngisi pengajian di masyarakat Indonesia anggota KBRI. Itu tanya jawab panjang lah. Saya sempat nanya lagi tentang masalah itu, tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang bunuh diri. Nah, saya tanya gimana kalau di sini suka ada bunuh diri? Setiap hari di sini suka ada bunuh diri. Setiap hari. Jadi yang bunuh diri setiap hari. Yang nikah enggak ada. Yang mau punya anak jarang. Ya udah, umat Islam perbanyak di sana. Kalau bisa sekali melahirkan 4 gitu. Iya. Iya itu luar biasa. Sampai saya nanya gimana cara bunuh dirinya mereka. Yang paling mereka pastikan akan mati. Bunuh dirinya itu loncat ke depan kereta. Kereta sedang kencang, loncat, itu udah hancur badannya. Kalau menjatuhkan dari hotel, menjatuhkan dari jembatan, banyak yang menyiksa diri, kan bukan bunuh diri itu. Emang bunuh diri tidak nyiksa diri? Oh, siksaannya lebih parah itu. Dipandang oleh mereka kalau bunuh diri itu jalan keluar, bukan jalan keluar, jalan masuk neraka. Ya, baiklah, itu saja ya. Udah maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.